Teori konseling, pendekatan behavioristik. Pendekatan konseling behavior dikembangkan sejak 1950 dan 1960-an. Konseling tersebut merupakan pemisah yang radikal dari psikoanalisis yang berlaku saat itu. Konseling behavior saat ini dapat dipahami dengan memperhatikan 4 bidang pokok perkembangan, yaitu ada classical conditioning, operant conditioning, social learning theory, dan cognitive behavior counseling. Konsep dasar, tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Secara umum, hakikat manusia menurut pendekatan konseling perilaku, yaitu manusia bertingkah laku melalui proses belajar, manusia berkembang melalui proses kematangan dan belajar, manusia berinteraksi dengan lingkungannya, manusia bersifat unik, manusia memiliki kebutuhan bawaan yang dipelajari, manusia bersifat reaktif, dan manusia dipengaruhi oleh aspek kognitif. Selanjutnya, ada struktur kepribadian. 1. Teori pengondisian klasik. Pavlov mengklasifikasikan lingkungan menjadi 2 jenis, yaitu unconditioning stimulus dan conditioning stimulus. UCS adalah lingkungan yang secara alamiah menimbulkan respon tertentu yang disebut sebagai unconditioning response, sedangkan CS tidak otomatis menimbulkan respon bagi individu, kecuali ada pengondisian tertentu. Respon yang terjadi akibat pengondisian CS disebut conditioning response. 2. Teori pengondisian operan. Teori pengondisian yang dikembangkan oleh Skinner ini menekankan pada peran lingkungan dalam bentuk konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti dari suatu tingkah laku. Menurut teori ini, tingkah laku individu terbentuk atau dipertahankan sangat ditentukan oleh konsekuensi yang menyertainya. Jika konsekuensi menyenangkan atau dipandang berharga, maka tingkah laku cenderung dipertahankan dan diulangi. 3. Teori belajar sosial. Teori belajar sosial pada konseling perilaku mendasarkan konsepnya atas 3 hal terpisah, namun merupakan sistem pengatur yang saling berkaitan. 3 sistem tersebut meliputi 1. Peristiwa-peristiwa stimulus eksternal, 2. Penguat eksternal, 3. Proses perantara kognitif. Tujuan dan proses konseling. Tujuan konseling, Krumbolz mengajukan beberapa kriteria tujuan konseling behavioral, yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan konseling harus diinginkan oleh konseli dan dibuat berbeda untuk setiap konseli. 2. Tujuan konseling untuk setiap konseli dapat dipadukan dengan nilai-nilai konselor meskipun tidak perlu identik. 3. Tujuan konseling disusun secara bertingkat, dirumuskan dengan tingkah laku yang dapat diamati dan dicapai oleh konseli. Corey 2013 menyatakan bahwa ada 3 fungsi tujuan konseling behavioral, yaitu 1. Sebagai refleksi masalah konseli dan dengan demikian sebagian arah bagi proses konseling. 2. Sebagai dasar pemilihan dan penggunaan strategi konseling. 3. Sebagai kerangka untuk menilai konseling. Proses konseling. Proses konseling berlangsung melalui tahapan sebagai berikut. 1. Pembinaan hubungan konseling. 2. Penetapan masalah dan penetapan tujuan konseling. 3. Pemilihan teknik konseling. 4. Penilaian keberhasilan. 5. Pengakhiran dan tindak lanjut. Jika tujuan konseling tercapai, maka layanan konseling diakhiri dan kemudian diikuti perkembangannya. Teknik konseling. Teknik untuk meningkatkan tingkah laku yaitu ada penguatan positif atau positive reinforcement, ada kartu berharga yaitu token ekonomi, ada pembentukan tingkah laku yaitu shaping, ada kontrak perilaku yaitu behavior contract, dan modeling. Teknik untuk menurunkan tingkah laku yaitu ada penghapusan atau extension, ada time out, ada pembanjiran, ada flooding, ada penjenuhan atau satiation, ada hukuman atau punishment, ada terapi aversi dan desensitisasi sistematis. Lalu di sini ada peran dan fungsi konselor. Peran dan fungsi konselor dalam setting konseling individu. Peran konselor dalam konseling behavior yaitu aktif, direktif, dan menggunakan pengetahuan ilmiah guna menemukan solusi dan permasalahan individu. Konselor behavior biasanya berfungsi sebagai guru, pengarah, dan ahli yang mendiagnosa tingkah laku maladaptif dan menentukan prosedur yang mengatasi persoalan tingkah laku individu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.